Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada kehadiran dari Bapak Caleg. Mudah-mudahan dalam silaturahmi ini membawa kita semua keberkahan dan kemanfaatan untuk kedepannya. Kita semua harus sepakat untuk membantu kelancaran dan untuk membantu menyampaikan kepada masyarakat, di samping Pak Agus sendiri yang akan terjun ke lapangan mengevaluasi hasil kinerja kita, itu harus betul-betul dievaluasi. Jangan sampai sudah ada pertemuan seperti ini kita sudah saja, tidak ada tindak lanjut ke depannya. Dan ini momen yang paling dinanti-nantikan oleh kita semua, bahwa kehadiran caleg dari DPR pusat, DPR RI dan juga provinsi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat datang di Dapil 4 wilayah 3 kecamatan, yaitu Batu Jajar dan Ciamplas dan Cililin. Calon anggota dewan dari DPR RI dan provinsi, pertemuan ini bukan awal sampai akhir, bukan. Karena ini pertemuan yang pertama, nantinya ada kelanjutan, mengevaluasi hasil kinerja rekan-rekan ini, dan juga kami titip pesan kalau memang nanti sudah jadi, kita usung semuanya, bapak-bapak ini harus betul-betul memperhatikan kita semua ini. Masyarakat khususnya di wilayah Dapil 4 ini, begitu. Itu yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Nggak ada yang lain? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di sini. Ini semua jalan Allah ini. Kalau Allah tidak berkehendak, koream pasti, ya kan? Nggak ada hati yang mau jalan. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Sahibul Bait Pak Agus, ini sahabat saya nih Pak Agus, kita udah kenal tuh 6 bulan yang lalu ya Pak Agus ya. Jadi zaman-zaman mau kita maju atau enggak kan. Bagus, dengan keluarga yang saya hormati. Terus mantan Pak Camat, Pak Supardi, saya Pak Supardi ya? Pak Supardi yang saya hormati. Yang lainnya saya namanya belum tahu semua. Nanti di situ kan ditulis akan tahu. Yang saya hormati semua bapak-bapak, adik-adik, akang-akang sedana yang hadir dari kecamatan Batu Jajar, Ciamplas, Cililin. Ucapan terima kasih terutama pada semua ya yang telah meluangkan waktu untuk hadir di rumahnya Pak Agus dalam rangka koordinasi tentang bagaimana kelanjutan kegiatan pencalonan Pak Agus dan saya serta Pak Joni. Rekan-rekan semua, barang tentu saya ingin tanya dulu, niat bapak-bapak ngedukung Pak Agus saya naon? Itu penting, Pak. Yang tadi bapak bilang itu, mungkin yang saya datang, diberi amplop 50.000, pindah ke lain hati. Itu penting. Itu penting. Makanya saya ingin tanya, bapak kesini tuh rek naon gitu loh. Rek ngedukung Pak Agus, dengan hati ikhlas, niat, sehingga ingin tokoh yang ada di sini menjadi anggota dewan gitu loh. Karena tahun politik biasanya diwarnai dengan berbagai macam karakter manusia, Pak. Ada yang karena saudara, dia niatnya ikhlas. Ada yang karena teman, dia niatnya ikhlas. Ada yang karena ikut-ikutan. Ada yang karena meureun kayak kecapritan aidana kan gitu kan. Ini yang harus kita satukan persepsi ini. Dan saya tahu bahwa bapak-bapak juga mengikuti
kegiatan-kegiatan politik yang seling tiap hari dipertontonkan di TV ya. Terutama masalah presiden. Terutama masalah presiden. Banyak sekali diksi-diksi yang keluar itu di situ, macam-macam udah. Dan memang masyarakat ada di sebagian masyarakat yang memanfaatkan situasi seperti itu. Mumpung 5 tahun sekali aing mah lumayan lah menanjang beli baso kan gitu kan. Banyak yang seperti itu. Itu yang tidak punya karakter, yang tidak punya masyarakat keinginan pemimpin yang benar di suatu daerahnya. Sampai tingkat pusat lah seperti itu. Banyak yang seperti itu. Tapi banyak juga yang memang dia militan. Militan harus paling bagus. Ya udah, ada duit nggak ada duit tetap jalan gitu loh. Nah, kita berharap seperti itu, Kang. Karena kalau akang-akang datang ke sini berpikirnya saya akan dapat sesuatu dari Pak Agus dan tim dengan saya semua ini, itu salah. Nggak nyampe ke sini. Karena saya terus terang aja berangkat kita apalagi TNI, kita TNI kebogain duit, nggak punya uang, Kang. Tidak punya uang seperti calon-calon lain yang uangnya banyak. Kita tidak seperti itu. Niat saya dengan Pak Joni adalah menjadi anggota dewan itu yang pertama ibadah. Tapi karena niatnya mau ibadah, makanya saya terjun di politik. Jadi itu kan sementara saya lanjutkan nanti, saya akan nanya dulu, ini akang-akang ke Pak Agus niatnya lillahi ta'ala ingin Pak Agus naik atau apa? Biar jelas saya ngomongnya juga enak gitu loh. Saya ngomongnya juga enak, mulai nanti saya dari perkenalan, dari apa yang akan saya janjikan, jadi enak. Karena kalau udah ada niat dari rumah nyari sesuatu, salah alamat di sini. Sehingga kita berharap teman-teman ini bukan jadi teman lagi, jadi saudara, jadi tim yang benar-benar tangguh. Karena untuk melawan orang yang banyak duit atau orang bilang oligarki itu, yaitu dengan kompaknya masyarakat. Begitu masyarakat masih bisa diiming-imingi sesuatu, selesai. Nah, ini pembukaan saya. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Karena percuma, akang-akang juga ngedukung Pak Agus, ngedukung saya, ngedukung Pak Joni, tapi tenyaho naon saha eta teh, iya kan? Siapa Pak Yusef itu? Siapa Pak Joni itu? Enggak jelas. Naon bedana lamun urang ayeuna ningali calon-calon yang DPR RI ngan ningali balihoganya unggul. Iya kan? Jelmana teh papanggih, jelmana tidak tahu apa saha eta jelma teh gitu. Dan saya yakin begitu saya turun tadi juga salaman, banyak yang bertanya dalam hati bapak-bapak semua nih, dia tuh orang Sunda atau orang mana? Mukanya kayak bukan orang Sunda, bahasanya juga udah bahasa Sunda nage goreng kan gitu. Pak Agus akan kolaborasi dengan saya dengan Pak Joni, sehingga pemilihnya Pak Agus ya pemilih saya juga, pemilihnya Pak Joni juga. Setuju nggak? Setuju, ya alhamdulillah. Yang pertama itu. Yang kedua, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Yusef Sudrajat, tapi orang panggilnya Yosep. Dari kecil Yosep gitu ya. Namanya Yusef. Saya lahir di Bogor, besar di Bandung. Ibu saya orang Bogor, di Gunung Salak sana. Bapak saya orang Garut. Saya besar di Bandung, di Jalan Manado. Manado 12 itu asrama Randu 3, karena bapak saya soldadu juga. Cuma karena daftarnya dulu di Pangalengan, akhirnya dapatnya Tamtama. Itu bapak saya. Sama pensiun tuh pangkatnya kopral. Kalau saya pendidikannya di Magelang, Akmil. Saya Akmil lulusan tahun 88. Terus saya punya istri satu, kebetulan istri saya orang Minang. Karena saya ketemunya di Aceh. Tugas saya dulu di Aceh, ya ketemu di sana orang Minang. Anak 3,
Anak saya yang pertama lahir 94, sekarang Danki di 403 di Jogja. Dia udah ngikuti saya. Dia lulus Akademi Militer tahun 2017. Yang kedua perempuan di Balenda, sekarang udah nikah. Ikut caleg juga untuk di DPRD tingkat 2, Dapil 6. Dapil 6 Balenda, Ciparai, Kertasari, Aceh. Nah, terus yang ketiga, anak saya yang paling bungsu, lahir di Sumedang, waktu saya Wadanion di Sumedang, tahun 2001. Sekarang lagi pendidikan di Akademi Militer tingkat 4. SD saya di Patra Kumala. Nyawa tuh Patra Kumala, tahu? Nyawa jalan Patra Kumala kemana wae tuh di Bandung teh? Di Batu Jajar we, nguplek dia ke Bandung ngatulin. SMP saya di SMP 7 di Jalan Ambon. Daerah situ juga dekat Saparua dan Ambon. SMA-nya saya di Balenda. SMA Balenda. Sampai 83 SMA selesai. Masuk Akademi Militer tahun 85. Karena 83 nggak lulus, 84 nggak lulus, 85 3 kali baru masuk saya. Jadi perjuangan itu tidak mudah, tidak sekali langsung lulus. Jadi 3 kali saya tes baru lulus. Tugas pertama saya di Aceh. Jadi 89 awal saya di Aceh sampai tahun 2009 di Aceh. Jadi saya kurang lebih 20 tahun di Aceh. Terus ke Ambon, jadi ASOP di Ambon 3 tahun, balik ke Bandung sebentar lagi, pindah lagi ke Papua jadi Danrindam 2 tahun, terus ke Bandung lagi, ke Bali 2 tahun, baru di Bandung, Jakarta, sampai pensiun di Jakarta. Nah, itu kondisi saya, makanya saya bahasa Sundanya tegeg tengenahan, nggak enak saya ngomong bahasa Sunda itu, padahal seorang Sunda asli. Berkaitan dengan mau atau tidak mau mendukung saya gitu loh. Orang kan pertama lihat itunya dulu di sini kan. Dia orang mana ya kan gitu. Lamun ngasih ngomong gimana, ternyata Pak Yusuf itu orang Sunda asli, orang Garut yang orang Bogor. Ibu Bogor, bapak Garut. Nah, terus Pak Joni juga namanya Joni kan hebat tuh Joni. Padahal untungnya Suhenda. Dia orang Sunda juga, Pak Joni juga orang Sunda. Cuma namanya aja kebetulan tidak familiar dengan orang Sunda. Orang semuanya biasa nama Wawan kan, Agus, Asep, Tatang. Harusnya Suhenda gitu. Tapi ya itulah orang tua mungkin waktu itu melihat seperti itu. Sampai sini ada keyakinan nggak untuk mendukung saya tambah lagi nih? Karena saya tahu datang ke sini semua akang-akang semua nih berpikirnya bermacam-macam. Ada yang udah 10%, ada yang 100% ke Pak Agus. Pak Agus ngumpulin nih mau ada calon DPR RI dengan ini. Udah mulai pikir lagi, wah ini bisa didukung atau enggak. Mungkin ada paling udah niat datang ke sini lihat dulu aja lah. Lumayan 5% juga gitu loh. Setelah saya perkenalan ini, saya harapkan, ya kita berharap ini udah tambah lagi gitu loh. Dukungan, keyakinan itu tambah lagi. Karena hal dukung-mendukung ini tidak bisa dipaksakan kan. Baik di umat pun itu tidak boleh dipaksakan. Saya ilustrasi sedikit. Hak seseorang untuk memilih itu hak yang diberikan oleh negara. Tapi negara juga, itu semua tergantung kepada Yang Maha Kuasa. Hati itu digerakkan oleh Yang Maha Kuasa. Artinya, hak memilih itu adalah hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap individu yang udah berhak ikut pemilu, memilih atau dipilih. Itu dari Allah itu. Yang diberikan hak itu. Artinya, hak itu hak yang sangat luar biasa, hak yang sangat besar diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tidak boleh ada satu orang pun di dunia ini, di Indonesia ini,
di provinsi ini, di dapil ini, yang memaksakan kehendaknya untuk memilih dia. Tidak ada. Apalagi untuk membeli suara itu tidak ada yang boleh. Paham ya? Jadi tidak boleh ada yang berani membayar sebesar apapun. Jangankan hanya dibayar dengan money politik serangan pajar, satu amplop 100.000, 50.000. Akang semua dikasih 50 juta, Kang nih 50 juta, Kang pilih saya. Itu aja tidak bisa terbayar. Karena hak ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak bisa. 50 juta aja masih kurang. 100 juta aja masih kurang. Makanya kalau ada orang caleg, siapapun calegnya, memberikan sesuatu 50 rupiah, 500, 100 ribu, 50 ribu, serangan pajar namanya, serangan sore, serangan pagi, terserah. Itu orang itu pada dasarnya sedang melecehkan bapak-bapak semua. Masyarakat semua dilecehkan itu. Ini masyarakat banyak yang tidak paham. Hanya menggadaikan dengan 50 ribu dia mau hak asasinya diinjek-injek oleh orang-orang yang punya duit itu. Sehingga ya sampai sekarang seperti ini. Pada 5 tahun ke depan itulah yang dipilih hari ini akan menentukan kesejahteraan rakyat itu. Makanya pilih yang benar. Baik DPRD tingkat 2, tingkat 1, DPR RI, Presiden, DPD, itu benar-benar cari yang amanat. Yang amanah lah cari. Saya tidak punya visi misi. Terus terang aja. Visi itu apa? Angan-angan yang ingin dicapai. Satu kalimat visi itu. Akan mensejahterakan rakyat. Rata-rata situ kan. Misinya apa? Gratis pendidikan, gratis BPJS, gratis air minum, gratis ini, gratis terakhirnya bohong. Iya kan? Bohong semua kan? Nggak ada yang dilaksanakan kan? Mau saya buat misi gitu, gampang aja saya buat misi gitu. Ujung-ujungnya awadul. Kenapa saya bilang awadul? Pak Agus aja sekarang kalau begitu visi misinya seperti itu. BPJS gratis, pendidikan, ini. Begitu jadi anggota dewan, Pak Agus atau saya lah. Saya jadi anggota dewan, tahu-tahu saya di Komisi 1 tentang TNI Polri. Bisa nggak menggratiskan pendidikan? Nggak mampu, nggak ada jalurnya. Saya hanya ngurusnya TNI dan Polri. Berarti ngomong semua tuh bohong kan? Bohong semua. Rata-rata bohong. Rata-rata rakyat bilang, mana? Ya nggak bisa. Nggak ada. Karena pendidikan gratis segala macam yang dibilang-bilang itu koneksitas. Banyak orang yang harus memutuskannya. Minimal kalau di DPR membuat undang-undangnya sesuai dengan komisinya. Yang memutuskan nanti tetap eksekutif, presiden, gubernur, bupati, itu ketok palunya di situ. Setelah ketok palu di ini, eksekusinya di eksekutif. Jadi bohong kalau ada orang yang seperti itu, ini pasti ujung-ujungnya bohong, tidak bisa dia lakukan. Makanya masyarakat selalu kecewa. Setiap 5 tahun sekali, itu bohong, enggak, ini. Selalu. Dan celakanya lagi, begitu ngobrol dengan masyarakat, pokoknya saya nanti akan ini, akan, ya banyak kan? Seakan-akan dia mereka itu. Begitu dilantik jadi anggota dewan, nomor telepon pun diganti. Karena apa? Karena mereka menganggap rakyat itu hanya sebagai mainan. Hanya dibayar 50.000 mau selesai. Kalau jual beli, setelah beli, putus hubungan kan? Urusan masing-masing. Kalau saya tidak itu. Saya dengan masyarakat sekarang, dengan bapak-bapak dan semua, saya anggap bapak-bapak itu adalah hal yang sangat penting bagi saya. Semuanya, hal yang sangat penting. Jadi tidak berani saya untuk membeli suara akang-akang ini untuk saya, nggak berani saya. Saya hanya ngetuk hatinya, ayo pilih saya kalau memang cocok dengan pilihan bapak-bapak. Kalau nggak cocok jangan.
Apa janji saya? Janji saya yang pertama, yang mudah aja. Nomor handphone saya tidak akan saya ganti. Itu janji saya. Saya pikir janjinya Pak Joni juga gitu, Pak Agus pun seperti itu. Nah, yang kedua, saya dengan semua sepakat tidak akan korupsi. Sekali lagi, saya tidak akan korupsi. Tidak akan korupsi itu harus selalu ngomong gitu loh. Jangan dalam hati. Kalau dalam hati kan yang tahu hanya saya dengan Allah. Tapi kalau ngomong terus dengan masyarakat, dengan teman-teman, saya tidak korupsi, saya tidak korupsi, insya Allah akan dijaga gitu loh. Karena apa? Korupsi ini udah penjahat yang luar biasa di Indonesia ini. Indonesia gagal, Indonesia sekarang kemajuannya memang maju Indonesia, tapi terhambat kemajuannya karena banyak perampok-perampok berkerah di Indonesia ini. Ya 5 tahun yang lalu lah, kalau mendengar ada orang korupsi 1 miliar tuh kaget kan, gede pisan deh, 1 miliar 1 mata. Naik deh 10 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 100 miliar, akhirnya 8 triliun, bayangin aja, biasa-biasa aja masyarakat. Di TV ditontonkan tiap saat itu, korupsi bertriliun-triliun yang dilakukan oleh para pejabat itu. Luar biasa. Kita dipertontonkan itu terus gitu loh. Makanya kita kalau mau merubah negara ini, ya hilangkan korupsi. Mulai dari hal kecil ya kita. Dewan-dewan itu. Jadi itu, hanya 2 itu yang bisa saya janjikan, yang lain tidak. Karena itu nyata bisa dilakukan. Nyata bisa dilakukan itu. Dan Pak Agus, saya, Pak Joni, kalau tidak korupsi pun, untuk hidup itu udah cukup. Dari gaji itu, gaji Dewan, Provinsi ini, pusat, itu udah cukup. Ada dana rapat, ada dana kunjungan, ada dana jalan, kalau ada kegiatan, itu banyak sekali kok, cukup lah. Tapi bukan hanya materi bagi saya ya. Bagi saya bukan hanya materi yang untuk cukup untuk saya. Ini berlebihan. Tapi kehormatan. Kehormatan yang Bapak-Bapak berikan, Pak Masyarakat berikan sama kami, kita ini bertiga. Apabila jadi nanti, panggilnya Pak Dewan, bayangin aja. Yang terhormat. Kehormatan itu yang tidak bisa dibeli oleh duit berapapun. Yang memberikan kehormatan itu siapa? Ya masyarakat yang milih kami gitu loh. Jadi jangan hianati itu Pak Agus. Pak Joni juga nanti jangan hianati itu. Mungkin Pak Agus di sini hanya 3 kecamatan kan? Setiap saat bisa ketemu. Tapi celakanya banyak juga yang jadi anggota dewan setelah jadi nggak pernah nongol juga ke kecamatan itu gitu loh. Karena tidak mau menyalurkan dana masyarakat itu. Nah, janji saya hanya itu. Bagaimana caranya? Bapak kan Kabupaten Bandung, Bandung Barat. Iya. Saya udah buat rencana, ini Kang Aris ini admin saya. Saya buat rencana, apabila saya jadi nanti, saya udah membentuk tiap kecamatan itu ada korcam. Mungkin di satu kecamatan tuh pentolan-pentolannya ada 10-20 orang lah. 10-20 orang. Nah, orang-orang itulah yang akan kumpul dengan saya. Misalnya saya reses, saya akan datang ke, nanti kita bentuk, ketuanya siapa, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, siapa ketuanya. Baru saya kasih itu tanggal sekian, saya reses, kumpul di mana. Ya biar ketuanya yang manggilin semua, yang pentolan-pentolan tiap kecamatan itu. Jadi saya setiap reses harus ketemu. Di sini dengan di sana. Bagi 2. Bagaimana cara membagi duit yang sedikit itu? Ya digilir. Silakan atur sama akang-akang semua. Yang ketuanya ada bendahara, ada sekretaris di situ. Jelas ya? Paham ya? Nah itu janji saya. Saya pikir Pak Joni juga harus sama, Pak Agus pun sama. Terus saya
Batu Jajar ini belum ada korcam. Belum terbentuk korcam saya. Nah, makanya Pak Agus kesini ngobrol. Mungkin ada yang berminat, ingin menjadi korcam saya sekaligus korcamnya Pak Agus. Mangga. Jadi gitu Kang. Hanya itu yang saya bisa lakukan untuk masyarakat. Kalau saya ngomong yang lain banyak sekali, Bapak juga ada tahulah bagaimana kondisi kita Indonesia sekarang. Silahkan dilihat aja mana dicerna yang masuk akal dan tidak, karena setiap ada satu statement dari siapapun pasti akan ada lawannya. Jadi banyak sekali hal yang luar biasa yang harus kita kerjakan untuk negara ini. Tapi yang terpenting adalah masalah korupsi ini. Artinya begitu Kang. Jadi saya mengajak ayo kita sama-sama ikatkan tali pinggang. Hanya itu yang bisa saya janjikan, yang lain tidak. Nggak bisa saya janji, karena memang tidak di luar kemampuan saya. Di luar kemampuan pada saat nanti kita jadi anggota dewan. Yang bisa adalah hanya menyalurkan duit rakyat yang lewat saya, lewat Pak Joni, lewat Pak Agus, itu kepada masyarakat. Paham ya? Jadi itu aja. Mudah-mudahan setelah ini yang mau jadi korsam saya dengan Pak Agus kan udah buat korsam di Ciamplas. Ciamplas saya udah ada Pak Oha di sana. Di Cililin saya udah ada Pak Asep Tatang. Terus yang berikutnya Kang, kita sudah tidak boleh malu-malu kucing lagi. Kita tidak boleh lagi udah berpikir, engke datang merah, engke datang putih, engke datang biru, engke datang hijau, terima we kabeh. Itu udah tidak boleh. Kalau ada di pikiran Akang udah begitu, pasti Pak Agus saya nggak akan jadi itu. Makanya kenapa saya udah buat rompi sekarang. Setiap orang yang saya kasih rompi, saya pakaikan rompinya itu, udah harus berani tampil pakai gitu loh. Bukan rompi dikasih, dilipat, yang kawin. Bukan itu. Tapi dipakai. Dipakai ini untuk menandakan bahwa saya PAN gitu loh. Saya pendukung Pak Yosef di sini ada. Berarti pendukungnya Pak Agus, pendukungnya Pak Joni. Itu artinya udah hatinya tetapkan gitu loh. Mau ke merah, mau ke biru, mau ke putih, mau ke hijau, udah tetapkan sekarang. Jangan lagi bunglon. Engke kan. Akhirnya Akang juga tidak berguna bagi kami ini, tidak dapat apa-apa, hak ininya apa, gregetnya tuh nggak ada, kebanggaannya juga nggak ada, kami pun nggak dapat apa-apa juga, karena yang bawahnya masih bunglon, masih mikir merah, putih, hijau, dan lain sebagainya. Nanti mungkin saya akan buat baliho juga Pak Agus, ada baliho saya Pak Agus, Pak Joni dan saya. Baliho ini Kang, saya berharap tempatkan di tempat yang merenah, di tempat yang nyaman, di tempat hatinya masyarakat. Gimana? Kok bisa Pak? Baliho aja di mana aja kan bisa gampang. Beda. Kita harus menjadi politikus yang santun, politikus yang tidak arogan. Saya lihat di jalan-jalan sekarang Bandung tuh, mana-mana Bandung ya, ada stick baliho ya 1 meter kali 2 gitu, tempel di tiang listrik sana, tiang di sini, Indonesia super power, di mana-mana tuh. Saya hanya berpikir ini orang yang masuk ini arogan sekali, di tiang listrik, di pohon-pohon, di ini arogan sekali. Bukan simpati saya lihat yang gitu. Dan mungkin banyak masyarakat yang udah berpendidikan akan ngomong seperti itu. Yang pertama, belum saatnya untuk masang baliho di tempat umum. Karena ada aturannya kan, KPU itu kan. Sehingga kalau dia masang di tempat umum sembarangan begitu, berarti orang ini tidak tahu aturan dan arogan. Makanya saya buat baliho itu, ukurannya hanya 1,20 meter kali 1,20 meter. Udah itu pasang triplek di belakangnya. Jadi tegang terus kan. Di mana dipasangnya? Dipasangnya adalah di rumah.
di rumah Korcam, di rumah Kordes, di rumah siapa yang mau tokoh-tokoh depannya yang bisa langsung dilihat oleh masyarakat. Kalau rumahnya kayak Pak Agus ini terlalu menjauh sini, pasangnya di atas pagernya, pakai papan lagi, kayu lagi itu, biar tegang bagus. Yang pertama, yang keuntungannya, baliho itu akan aman selama sekarang sampai selesai pemilu. Artinya modal tidak keluar banyak lagi. Kalau di luar itu yang rame-rame yang tadi bilang itu, 2 minggu itu dibabat oleh Satpol PP kan? Ganti lagi, babat lagi, ganti. Harus buat-buat seterusnya. Kalau ini tidak. Itu yang pertama keuntungannya. Yang keuntungan yang paling hakiki adalah ditaruh di rumah Akang misalnya. Berarti benar-benar Akang tuh pendukung simpatisan saya. Simpatisan saya Pak Agus. Udah maju ayo saya tuh dukung Pak Agus itu loh. Sehingga warna lain mau masuk, wah udah mundur ini gitu. Paham gak ya? Nggak punya duit boleh, tapi harus pakai yang santun dan kena di hati masyarakat.